Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke topik kedua, yaitu tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Nah, yang seperti kita tahu, praktik keperawatan sekarang ini jauh berbeda dengan keperawatan yang dipraktikkan beberapa tahun silam. Untuk memahami keperawatan masa yang kini, kita harus memahami terlebih dahulu ilmu keperawatan yang diawali dengan mempelajari falsafah keperawatan tentunya. Nah, jadi sebelum kita mempelajari falsafah keperawatan ini, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu tentang falsafah, paradigma keperawatan, paradigma itu seperti apa gitu. Oke, saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Nanti ketika teman-teman telah selesai menonton video ini, diharapkan teman-teman mengerti tentang falsafah, mengerti tentang paradigma keperawatan, bisa menjelaskan konsep keperawatan, konsep manusia, kebutuhan dasar manusia, bisa menjelaskan tentang konsep sehat sakit, menjelaskan tentang sehat sakit, juga tentang konsep lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan falsafah? Falsafah itu adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Falsafah ini menjadi ciri utama pada suatu komunitas, baik komunitas berskala besar maupun berskala kecil. Salah satunya adalah komunitas profesi keperawatan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kira-kira teman-teman bisa mengerti nggak bisa menjelaskan tidak tentang falsafah keperawatan berdasarkan konsep teman-teman sendiri. Nah, teman-teman bisa tulis jawabannya pada buku catatan teman-teman ya. Nah, saya beri waktu 1 menit aja. Nanti bisa kita cocokkan jawaban teman-teman dengan pengertian falsafah sebenarnya. Oke. Nah, baik. Falsafah keperawatan itu adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan, baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Keyakinan terhadap nilai keperawatan ini harus menjadi pegangan setiap perawat, termasuk teman-teman sekarang ini. Sebagai seorang perawat, wajib bagi teman-teman untuk memegang dan menanamkan nilai-nilai keperawatan dalam diri teman-teman sendiri ketika bergaul dengan masyarakat ataupun pada saat teman-teman memberikan pelayanan keperawatan pada pasien. Falsafah keperawatan itu bukan suatu hal yang harus dihafal sih sebenarnya, melainkan sebuah atribut atau nilai yang melekat pada diri perawat. Nah, bisa kita sebut di sini adalah falsafah keperawatan itu kayak seperti jiwa dari setiap perawat itu. Jadi oleh karena itu, falsafah keperawatan harus menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, sebagai seorang perawat, tentunya dalam menjalankan profesi keperawatan, teman-teman harus senantiasa menggunakan nilai-nilai keperawatan dalam melayani pasien. Nah, falsafah keperawatan ini di aspek lain dapat digunakan untuk mengkaji penyebab dan hukum-hukum yang mendasari realitas. Dalam falsafah keperawatan, pasien dipandang sebagai makhluk yang holistik, yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang diberikan secara komprehensif. Nah, pelayanan keperawatan itu senantiasa memperhatikan aspek kemanusiaan setiap pasien. Jadi setiap pasien itu berhak mendapatkan perawatan tanpa ada perbedaan. Jadi pelayanan keperawatan merupakan bagian yang integral dari sistem pelayanan keperawatan yang menjadikan pasien sebagai mitra yang aktif
dalam keadaan sehat dan sakit, terutama yang berfokus pada respon mereka terhadap situasi. Nah, falsafah keperawatan menurut Roy itu dibagi menjadi 8 elemen. 4-nya berdasarkan falsafah prinsip humanisme dan 4-nya lagi itu berdasarkan falsafah veritivity. Nah, falsafah humanisme atau kemanusiaan itu mengenali manusia dan sisi subjektif manusia dan pengalamannya sebagai pusat rasa ingin tahu dan rasa menghargai. Berarti kebenaran yang dimaksud mengungkapkan keyakinan Roy bahwa ada hal yang benar yang absolut. Ia mendefinisikan veritivity itu sebagai prinsip alamiah manusia yang mempertegas tujuan umum keberadaan manusia. Seperti itu. Nah, 8 elemen tadi, 4 prinsip humanisme itu yang pertama adalah saling berbagi dalam kemampuan untuk berpikir yang kreatif, digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam mencari solusi. Yang kedua, bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekedar memenuhi hukum aksi reaksi. Yang ketiga, memiliki holism dan intrinsik. Yang keempat, berjuang untuk mempertahankan integritas dan memahami kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain, veritivity. 4 yang lainnya berdasarkan prinsip falsafah veritivity itu yang pertama adalah tujuan eksistensi manusia. Yang kedua, gabungan dari beberapa tujuan peradaban manusia. Yang ketiga, aktivitas dan kreativitas untuk kebaikan-kebaikan umum serta nilai dan arti kehidupan. Nah, ini adalah falsafah perawatan menurut Roy ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma keperawatan. Secara umum, paradigma itu diartikan sebagai cara pandang, melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas masalah atau fenomena yang ada. Paradigma dapat pula diartikan suatu diagram atau kerangka berpikir seseorang dalam menjelaskan suatu masalah atau fenomena dari suatu kejadian. Jadi dapat diartikan paradigma keperawatan itu adalah cara pandangan secara global yang dianut atau dipakai oleh mayoritas kelompok keperawatan, atau dia menghubungkan berbagai teori yang membentuk suatu susunan yang mengatur hubungan di antara teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan yang merupakan kerangka kerja dari keperawatan. Jadi ada beberapa ahli di bidang keperawatan, dia juga punya pendapat sendiri tentang paradigma. Ada banyak pendapatnya ya. Oke, itu dia tentang paradigma keperawatan. Nah, paradigma keperawatan itu dibentuk dari 4 unsur, yaitu manusia, klien, lingkungan, manusia atau klien, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Jadi 4 unsur ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Bisa kita lihat di gambar ya. Unsur-unsur yang membentuk paradigma keperawatan inilah yang membedakan dengan paradigma teori lain. Nah, teori keperawatan didasarkan pada 4 konsep tersebut, yaitu yang pertama, manusia atau klien tadi sebagai penerima asuhan keperawatan, itu adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, yang kedua, lingkungan, yaitu keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi klien. Hal ini meliputi lingkungan fisik. Yang ketiga itu kesehatan, dia meliputi derajat kesehatan dan kesejahteraan klien. Yang terakhir adalah keperawatan,
atribut, karakteristik, dan tindakan dari perawat yang memberikan asuhan bersama-sama dengan klien. Oke. Konsep keperawatan. Keperawatan merupakan unsur pertama dalam paradigma keperawatan. Yang berarti di sini itu adalah suatu bentuk layanan kesehatan profesional. Keperawatan pada masa sekarang ini merupakan suatu seni dan ilmu yang mencakup berbagai aktivitas, konsep dan keterampilan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik sehat maupun sakit yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian dengan damai. Hal ini dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Sesuai dengan hasil kesepakatan Lokakarya Keperawatan Nasional tentang konsep keperawatan, itu diartikan keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk layanan bio, psiko, sosio, spiritual. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasiennya. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain, misalnya dokter, adalah sama, yakni sebagai mitra. Nah, ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat tadi. Nah, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi perawat? Nah, tugas dan fungsi perawat itu secara umum memberikan bantuan atau pelayanan kepada pasien dari level individu, keluarga, sampai masyarakat, baik dalam kondisi sakit maupun sehat, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui layanan keperawatan. Layanan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik. Manusia dalam konsep paradigma keperawatan dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks, atau kita sebut dengan makhluk yang holistik yang terdiri dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Manusia merupakan unsur kedua dalam paradigma keperawatan. Manusia di sini bertindak atau berperilaku secara verbal dan non-verbal. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu dia tentunya butuh pertolongan ya, dan akan mengalami distres jika dia tidak dapat melakukannya. Nah, hal ini dijadikan dasar pernyataan bahwa perawat profesional itu harus berhubungan dengan seseorang yang tidak dapat menolong dirinya dalam memenuhi kebutuhannya, dan manusia harus dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks yang tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti itu. Nah, kita masuk ke manusia dipandang sebagai makhluk hidup atau bio. Nah, manusia yang dipandang sebagai makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang bisa kita lihat. Itu dia terdiri atas sekumpulan organ tubuh yang semuanya mempunyai fungsi yang terintegrasi. Setiap organ tubuhnya itu juga mempunyai tugas masing-masing, tapi tetap bergantung pada organ lain dalam menjalankan tugasnya. Terus dia berkembang biak melalui jalan pembuahan, hamil, lalu melahirkan bayi, terus dia kemudian tumbuh dan berkembang menjadi remaja, dewasa dan menua, serta akhirnya dia meninggal. Terus mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang paling utama adalah keyakinan kepada Tuhan, kebutuhan biologis dan fisiologis seperti oksigen, air, makanan, dan eliminasi lainnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya itu adalah manusia sebagai makhluk psiko. Manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, manusia ini disinilah bedanya dengan binatang, dengan tumbuhan, seperti itu. Dia mempunyai kemampuan berpikir, kesadaran pribadi, dan kata hati atau perasaan.
Selain itu, manusia juga merupakan makhluk yang dinamis yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan bertindak atas motif tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Oke, selanjutnya itu adalah manusia ini adalah sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Nah, ada nggak yang bisa tinggal di hutan sendirian? Nah, tentunya akan kesulitan ya, dan manusia ini selalu berinteraksi dengan orang lain. Sifat atau ciri manusia sebagai makhluk sosial itu akan terbentuk selama manusia bergaul dengan manusia lain. Nah, di sini memiliki kepentingan dengan orang lain, mengabdi kepada kepentingan sosial dan tidak dapat terlepas dari lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Manusia itu mempunyai hubungan dengan kekuatan di luar dirinya. Jadi manusia itu adalah sebagai makhluk spiritual, karena dia berhubungan dengan Tuhannya dan mempunyai keyakinan dalam kehidupannya. Nah, keyakinan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Misalnya, pada individu yang mempunyai keyakinan bahwa penyakit itu disebabkan oleh pengaruh roh jahat, ketika seseorang sakit, upaya pertolongan pertama yang dilakukannya adalah mencari dukun. Nah, mengingat besarnya pengaruh keyakinan terhadap kehidupan seseorang, perawat haruslah memotivasi pasien untuk senantiasa memelihara kesehatannya. Seperti itu. Ini adalah gambar kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow. Nah, jika kita lihat dari gambar ini atau piramid ini, bisa diartikan bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia mempunyai karakteristik kebutuhan yang unik, tetapi tetap memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi dua kebutuhan dasar, yaitu materi dan non-materi. Nah, coba Anda identifikasi apa saja kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa aja sih yang wajib harus ada setiap harinya? Coba teman-teman pikir. Di sini Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang prioritas tingkat sesuai. Dia membuat piramid itu untuk melihatkan yang mana yang paling prioritas. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, harga diri. Dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis itulah yang menempati urutan yang paling dasar. Artinya dalam pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpenuhinya kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia guna memelihara keseimbangan tubuh kita. Nah, kebutuhan fisiologis ini mutlak harus terpenuhi, jika tidak dapat berpengaruh terhadap kebutuhan yang lain. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak memberikan contoh apa saja sih kebutuhan fisiologis kita yang membuat kita tidak bisa lepas dari kebutuhan ini? Oke, ada yang tahu? Silahkan dicatat di buku catatannya. Nah, yang pertama itu kebutuhan fisiologisnya adalah oksigen. Apakah teman-teman ada yang tadi menuliskan oksigen di buku catatannya? Oksigen ini merupakan kebutuhan fisiologi yang paling mendasar. Tubuh manusia sangat tergantung akan oksigen untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi oksigen itu diperlukan oleh tubuh untuk dia bisa memperoleh energi bagi sel-sel tubuh melalui proses metabolisme. Selanjutnya itu manusia itu butuh yang namanya cairan. Di dalam tubuh manusia itu kan cairan paling banyak ya, sekitar 50% sampai 60%. Oleh karena itu, tubuh manusia membutuhkan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran cairan.
Selanjutnya nutrisi. Nah, ada yang kuat nggak makan satu hari. Mungkin ada kali ya yang lagi diet. Tapi tetap pasti ada yang masuk ke dalam tubuh. Nah, nutrisi merupakan kebutuhan esensial pada tubuh manusia. Walaupun tubuh dapat bertahan tanpa makanan lebih lama daripada cairan. Akan tetapi, jika tubuh tidak mendapatkan pasukan makanan dalam waktu cukup lama, maka sel tubuh dan jaringan akan mengalami gangguan dan juga kerusakan yang akan berakibat fatal untuk fungsi tubuh itu sendiri. Nah, kebutuhan fisiologis berikutnya adalah temperatur tubuh. Manusia dapat suhu tubuh manusia itu dapat berfungsi secara optimal bila berada pada rentang suhu 36% hingga 37%. Jika suhu tubuh berada di luar rentang itu, maka dapat menimbulkan kerusakan bagi sel-sel tubuhnya dan tentunya akan berefek permanen. Mungkin seperti kerusakan otak dan bisa menimbulkan kematian. Kebutuhan berikutnya adalah eliminasi. Nah, eliminasi ini adalah pengeluaran suatu proses keluarnya produk sampah atau racun dari proses metabolik ke luar tubuh melalui paru-paru, kulit, ginjal, dan pencernaan. Nah, seperti kita buang air kecil, buang air besar. Ada yang bisa nggak satu hari itu tidak buang air kecil? Nah, pastinya nggak ada ya. Kalau buang air besar mungkin ada yang bisa bertahan satu hari tidak dikeluarkan. Tapi kalau buang air kecil saya rasa tidak. Kecuali ada gangguan di dalam organ-organnya. Nah, kalau buang air besar itu bisa tertahan, tentunya perut kita juga tidak akan nyaman karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Selanjutnya itu adalah istirahat tidur. Nah, istirahat tidur ini dibutuhkan oleh manusia untuk memberi kesempatan tubuh agar bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang terganggu atau rusak. Nah, jadi bagi yang suka begadang, tentunya ini akan cepat merusak tubuhnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tidak ada merasakan efek sekarang, mungkin karena masih muda. Itu akan berefek nanti jika umur kita sudah lanjut. Seperti itu. Nah, kebutuhan selanjutnya selain fisiologis itu adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Nah, kebutuhan keselamatan dan keamanan ini itu adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik dan psikologis. Orang dewasa secara umum mampu memberikan keselamatan dan keamanan jika dibandingkan dengan bayi atau anak-anak. Nah, ancaman terhadap keselamatan seseorang ini dapat kita kategorikan kayak seperti ancaman mekanis, kimiawi, termal, atau bakteriologis. Nah, kebutuhan ini akan keamanan itu terkait dari konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Kalau keamanan psikologis itu berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Dalam konteksnya di sini hubungan interpersonal seseorang juga membutuhkan rasa aman, seperti itu. Kebutuhan atau prioritas selanjutnya itu adalah cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan ini menggambarkan emosi seseorang. Manusia secara umumnya membutuhkan perasaan untuk dicintai oleh keluarga mereka, ya enggak? Apakah dia diterima oleh temannya, oleh lingkungan, ataupun masyarakat sekitar. Kebutuhan ini merupakan suatu dorongan saat seseorang berkeinginan menjalin hubungan yang efektif atau hubungan emosional dengan orang lain. Makanya wajar orang itu sifatnya ada yang suka berteman, seperti itu ya. Suka bergaul. Nah, dorongan ini akan terus menekan seseorang sedemikian rupa sehingga ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan perasaan saling mencintai dan memiliki kebutuhan tersebut. Nah, keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama-sama beraktivitas ini merupakan identitas dan prestis untuk seseorang. Kebutuhan yang dimiliki ini sangat penting artinya bagi seseorang yang ingin mendapat pengakuan. Ya, walaupun ada banyak juga sih manusia yang mengabaikan kebutuhan ini.
yang dia memang lebih suka menyendiri seperti itu. Nah, kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan harga diri. Manusia itu senantiasa butuh yang namanya perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Nah, penghargaan terhadap diri sering merujuk pada penghormatan diri dan pengakuan diri, kompetensi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Apabila kebutuhan harga diri dan penghargaan diri orang lain tidak terpenuhi nih, misalnya orang tersebut mungkin merasa tidak berdaya dan merasa rendah diri. Makanya banyak yang akhirnya ada yang jadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa seperti itu, karena dia memiliki harga diri yang rendah seperti itu ya. Kebutuhan yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Nah, di sini adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow dan Kalis. Aktualisasi diri ini adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan otonominya sendiri serta bebas dari tekanan luar. Lebih dari itu, aktualisasi diri ini merupakan hasil dari kematangan diri. Jadi orang yang matang itu biasanya dia memiliki aktualisasi diri yang bagus. Nah, Abraham Maslow itu teorinya mengenai aktualisasi diri itu dia berasumsi bahwa manusia itu hakikatnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, sehingga manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Nah, dalam proses perkembangannya manusia diharapkan pada dua pilihan bebas, yakni pilihan untuk maju atau pilihan untuk mundur, seperti itu. Nah, seorang perawat dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa memperhatikan kebutuhan privasi klien dan memenuhinya ketika dalam keadaan sehat atau sakit. Ketika dalam keadaan sehat, individu yang teraktualisasi dirinya biasanya mempunyai kebutuhan kuat terhadap privasi. Akan tetapi jika dalam keadaan sakit akan terjadi penurunan privasi, khususnya berhubungan dengan kondisi lingkungan rumah sakit. Itu ya. Itu dia kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Selanjutnya adalah konsep sehat sakit. Di sini kita bahas yang pertama kali adalah paradigma sehat terlebih dahulu, di mana paradigma sakit ini itu bisa diartikan adalah cara pandang atau pola pikir seseorang tentang kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif, dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral, dan yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penyakit agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan yang sakit. Nah, pada umumnya masyarakat itu kan beranggapan bahwa sehat adalah tidak sakit. Maksudnya apabila tidak ada gejala penyakit yang terasa berarti tubuh kita sehat. Nah, padahal pendapat yang demikian itu kurang tepat, karena ada beberapa penyakit tidak menimbulkan gejala terlebih dahulu. Setelah penyakit cukup parah baru muncul atau menimbulkan gejala, seperti beberapa penyakit kanker yang baru diketahui setelah stadium lanjut. Nah, definisi sehat itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut WHO, sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Di sini ada ciri-ciri seseorang itu dikatakan sehat. Nah, dia dikatakan sehat jika kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuhnya itu berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan. Terus ciri berikutnya, kesehatan mental atau jiwanya mencakup 3 komponen seperti pikiran, emosional, dan spiritual. Nah, pikiran sehat itu tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran seseorang. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Selanjutnya, kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, status ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai.
Kesehatan dari aspek ekonomi itu terlihat bila seseorang itu produktif. Ini yang aspek berikutnya, dan dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya. Kita lanjut di definisi sakit. Pengertian sakit itu menurut etiologi naturalistik dapat dijelaskan dari segi impersonal dan sistematik, yaitu bahwa sakit merupakan satu keadaan atau satu hal yang disebabkan oleh gangguan terhadap sistem tubuh manusia. Jadi seseorang itu dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit yang menahun, atau kita sebut itu kronis, atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Walaupun seseorang sakit atau istilah sehari-harinya seperti masuk angin, pilek, tetapi bila ia tidak terganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia dianggap tidak sakit. Jadi oleh karena itu, sakit tidak sama dengan penyakit ya. Sebagai contoh, klien dengan leukemia yang sedang menjalani pengobatan mungkin akan mampu berfungsi seperti biasanya. Sedangkan klien dengan kanker payudara yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi mungkin akan merasakan akibatnya pada dimensi lain selain dimensi fisik. Sehingga kita mengenal adanya perilaku sakit. Nah, apa aja tuh perilaku sakit? Cara seseorang memantau tubuhnya itu mendefinisikannya dan menginterpretasikan gejala yang dialami dan melakukan upaya penyembuhan serta penggunaan sistem pelayanan kesehatan itu adalah perilaku sakit. Sedangkan menurut Bauman, seseorang dapat menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit. Yang pertama, adanya gejala naiknya temperatur atau suhu dan nyeri. Yang kedua, persepsi tentang bagaimana mereka itu merasakan baik, buruk, dan sakit. Yang ketiga, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan sekolah. Nah, di sini ada rentang sehat sakit. Teman-teman bisa lihat, sehat dan sakit itu merupakan kualitas yang relatif dan mempunyai tingkatan, sehingga akan lebih akurat jika ditentukan setiap titik tertentu pada skala sehat sakit seperti gambar yang terlihat ya. Di sini rentang yang pertama itu sejahtera, sehat sekali, sehat normal. Itu masih tahapan rentang sehat. Sedangkan rentang sakit itu setengah sakit, sakit kronis, dan mati. Kita bahas dulu rentang sehat. Rentang sehat ini diawali dari status kesehatan normal, sehat sekali, dan sejahtera. Dikatakan sehat bukan berarti bebas dari penyakit ya, akan tetapi seseorang itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia seperti fisik, emosi, sosial, dan spiritualnya. Nah, selain 4 komponen utama, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Yang pertama itu adalah faktor internal, seperti tahap perkembangan. Nah, artinya status kesehatan itu dapat ditentukan oleh faktor usia. Dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, setiap rentang usia, bayi sampai lansia, terus dia memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan yang berbeda-beda. Nah, untuk itulah seorang tenaga kesehatan, kita sebagai seorang perawat harus mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan klien pada saat melakukan perencanaan tindakan. Misalnya seperti ini. Secara umum, seorang anak itu belum mampu untuk mengenal keseriusan penyakit, sehingga perlu dimotivasi untuk mendapatkan penanganan atau mengembangkan perilaku pencegahan penyakit. Nah, yang kedua faktor internalnya adalah pendidikan atau tingkat pengetahuan ya. Nah, keyakinan seseorang itu terhadap kesehatan terbentuk oleh variabel intelektual yang ada terdiri dari pengetahuan di berbagai fungsi tubuh dan penyakit, dan latar belakang pendidikan serta pengalaman masa lalu. Jadi kemampuan kognitif itu tentunya akan membentuk
cara berpikir seseorang, termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakitnya dan menggunakan pengetahuan itu tentang kesehatan untuk menjaga kesehatannya sendiri. Faktor internal yang ketiga adalah persepsi tentang fungsi. Nah, cara seseorang merasakan fungsi fisiknya akan berakibat pada keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. Contoh nih ya, seseorang dengan kondisi jantung yang kronik merasa bahwa tingkat kesehatan mereka berbeda dengan orang yang tidak pernah mempunyai masalah kesehatan yang berarti. Akibatnya, keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakan kesehatan pada masing-masing orang itu cenderung berbeda-beda. Selain itu, individu yang sudah berhasil sembuh dari penyakit akut yang parah mungkin akan mengubah keyakinan mereka terhadap kesehatan dan cara mereka melaksanakannya. Nah, untuk itulah perawat mengkaji tingkat kesehatan klien, baik data subjektif, yaitu tentang cara klien merasakan fungsi fisiknya, seperti tingkat letihnya seperti apa, sesak nafasnya, atau nyerinya. Juga data objektif yang aktual, seperti tekanan darah, tinggi badan, dan bunyi paru. Informasi ini memungkinkan perawat merencanakan dan mengimplementasikan perawat klien secara lebih berhasil. Faktor internal yang keempat adalah faktor emosi. Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanaannya. Seseorang yang mengalami respon stres dalam setiap perubahan hidupnya cenderung berespon terhadap berbagai tanda sakit. Mungkin dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam hidupnya. Seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang, mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit. Nah, seorang individu yang tidak mau melakukan coping secara emosional terhadap ancaman penyakit mungkin akan menyangkal adanya gejala penyakit pada dirinya dan dia tidak mau menjalani pengobatan. Contohnya nih ya, seseorang dengan napas yang terengah-engah dan sering batuk mungkin akan menyalahkan cuaca dingin jika ia secara emosional tidak dapat menerima kemungkinan dia itu menderita penyakit saluran pernapasan. Banyak orang yang memiliki reaksi emosional yang berlebihan dan yang berlawanan dengan kenyataan yang ada, sampai-sampai mereka berpikir tentang resiko menderita kanker dan akan menyangkal adanya gejala dan menolak untuk mencari pengobatan. Nah, ada banyak orang yang seperti ini. Ada beberapa penyakit lain yang dapat lebih diterima secara emosional katanya, sehingga mereka akan mengakui gejala penyakit yang dialaminya dan mau mencari pengobatan yang tepat. Faktor internal yang terakhir adalah spiritual. Nah, aspek spiritual ini dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakannya, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup. Spiritual bertindak sebagai suatu tema yang terintegrasi dalam kehidupan seseorang. Spiritual seseorang akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap kesehatan dilihat dari perspektif yang luas. Nah, yang berikutnya kita lihat dari faktor eksternal. Yang pertama itu faktor eksternal dari sehat itu adalah praktik di keluarga. Cara bagaimana keluarga itu menggunakan pelayanan kesehatan biasanya dan mempengaruhi cara klien dalam melaksanakan kesehatannya. Yang kedua itu adalah faktor sosioekonomi. Nah, faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakitnya. Yang terakhir adalah latar belakang budaya. Nah, latar belakang budaya ini mempengaruhi keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu, termasuk sistem pelayanan kesehatan dan cara pelaksanaan kesehatan pribadi. Untuk perawat belum menyadari pola budaya yang berhubungan dengan perilaku dan bahasa yang digunakan. Rentang sakit. Rentang sakit merupakan rangkaian dalam konsep sehat dan sakit. Rentang ini dimulai dari keadaan setengah sakit, sakit kronis, dan kematian. Sakit pada dasarnya merupakan keadaan terganggunya seseorang dalam proses tumbuh kembang fungsi tubuh secara keseluruhan atau sebagian.
serta terganggunya proses penyesuaian diri manusia. Nah, ada tahapan-tahapan yang terjadi selama proses sakit, seperti tahap gejala. Nah, tahap ini itu merupakan tahap awal seseorang mengalami proses sakit dengan ditandainya adanya perasaan tidak nyaman terhadap dirinya sendiri karena timbul suatu gejala, misalnya demam. Sebelum kita demam biasanya kita akan mengalami pusing terlebih dahulu. Nah, pusing itu adalah gejala dari penyakit demam. Selanjutnya tahap asumsi terhadap sakit. Pada tahap ini seseorang akan melakukan interpretasi terhadap sakit yang dialaminya dan akan merasakan keraguan-raguan pada kelainan atau gangguan yang dirasakan pada tubuhnya. Nah, selanjutnya tahap kompak dengan pelayanan kesehatan. Tahapan ini seseorang telah melakukan hubungan dengan pelayanan kesehatan dengan meminta nasihat dari profesi kesehatan seperti dokter, perawat atau lainnya yang dilakukan atas inisiatif dirinya sendiri. Tahap ketergantungan. Tahap ini terjadi setelah seseorang dianggap mengalami suatu penyakit yang tentunya akan mendapatkan bantuan pengobatan, sehingga kondisi seseorang itu sudah mulai ketergantungan dalam pengobatan. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai tingkat ketergantungan yang sama, melainkan berbeda-beda berdasarkan tingkat kebutuhannya. Selanjutnya adalah tahap penyembuhan. Di tahap penyembuhan ini, itu merupakan tahap terakhir menuju proses kembalinya kemampuan untuk beradaptasi, di mana seseorang itu akan melakukan proses belajar untuk melepaskan perannya selama sakit dan kembali berperan seperti sebelum sakit. Nah, bagaimana sih perilaku sakit itu? Ada faktor internal dan faktor eksternalnya juga. Apabila seseorang mengalami sakit atau menderita suatu penyakit akan mengalami berbagai perubahan terutama perilaku. Jadi faktor internalnya itu yang pertama adalah persepsi individu terhadap gejala dan sifat sakit yang dialami. Klien akan segera mencari pertolongan jika gejala tersebut dapat mengganggu rutinitas kegiatan sehari-harinya. Akan tetapi persepsi seperti itu dapat pula mempunyai akibat yang sebaliknya. Bisa saja orang yang takut mengalami sakit yang serius akan bereaksi dengan cara menyangkalnya dan tidak mau mencari bantuan. Yang kedua itu asal atau jenis penyakit. Pada penyakit akut di mana gejala itu relatif singkat dan berat serta mungkin mengganggu fungsi pada seluruh dimensi yang ada, maka klien biasanya akan segera mencari pertolongan dan mematuhi program terapi yang diberikan. Sedangkan pada penyakit kronik, penyakit yang lama berlangsung lebih dari 6 bulan, ini jelas dapat mengganggu fungsi di seluruh dimensi yang ada. Jika penyakit kronik itu tidak dapat disembuhkan dan terapi yang diberikan hanya menghilangkan sebagian gejala, maka klien mungkin tidak akan termotivasi untuk memenuhi rencana terapi yang ada. Nah, itu adalah faktor internal. Bagaimana dengan faktor eksternalnya? Nah, faktor eksternal dari perilaku sakit itu adalah yang pertama, gejala yang dapat dilihat. Gejala yang terlihat dari suatu penyakit dapat mempengaruhi citra tubuh dan perilaku sakit. Yang kedua itu adalah kelompok sosial. Kelompok sosial klien akan membantu mengenali ancaman penyakit atau justru menyangkal potensi terjadinya suatu penyakit. Yang ketiga, latar belakang budaya. Latar belakang budaya dan etik mengajarkan seseorang bagaimana menjadi sehat, mengenal penyakit, dan menjadi sakit. Nah, dengan demikian perawat perlu memahami latar belakang budaya yang dimiliki klien. Yang keempat itu adalah ekonomi. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, biasanya ia akan lebih cepat tanggap terhadap gejala penyakit yang ia rasakan, sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan pada kesehatannya. Yang terakhir itu adalah kemudahan akses terhadap sistem pelayanan. Dekatnya jarak klien dengan rumah sakit atau klinik atau tempat pelayanan medis itu akan mempengaruhi kecepatan mereka dalam memasuki sistem pelayanan kesehatan. Demikian pula beberapa klien enggan mencari pelayanan yang kompleks dan besar, dan mereka lebih suka untuk mengunjungi puskesmas yang tidak membutuhkan prosedur yang rumit. Nah, di perilaku sakit itu juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahap mengalami gejala. Nah,
Pada tahap ini pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fungsi fisik tetapi belum menduga adanya diagnosa. Terus persepsi individu terhadap suatu gejala, misalnya dia sadar terhadap perubahan fisik, ada nyeri nih, ada benjolan dan lain-lainnya. Terus evaluasi terhadap perubahan yang terjadi dan memutuskan apakah hal tersebut merupakan suatu gejala penyakit dan ada respon emosional. Jika gejala itu dianggap merupakan suatu gejala penyakit dan dapat mengancam kehidupannya, maka ia akan segera mencari pertolongan. Nah, tahap yang kedua adalah asumsi tentang peran sakit. Terjadi jika gejala menetap atau semakin berat. Orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat atau kelompok sosialnya bahwa ia benar-benar sakit sehingga dia ini harus diistirahatkan nih dari kewajiban normalnya dan dari harapan terhadap perannya. Dan yang selanjutnya menimbulkan perubahan emosional seperti menarik diri, depresi, dan juga perubahan fisik. Dan seseorang awalnya menyangkal pentingnya intervensi dari pelayanan kesehatan sehingga ia menunda kontak dengan sistem pelayanan kesehatan. Akan tetapi jika gejala itu menetap dan semakin memberatkan, maka ia akan segera melakukan kontak dengan sistem pelayanan kesehatan. Tahap ketiga itu ada kontak dengan pelayanan kesehatan. Pada tahap ini klien dia mencari kepastian penyakit dan pengobatan dari seorang ahli. Terus profesi kesehatan mungkin akan menentukan bahwa mereka tidak menderita suatu penyakit atau justru menyatakan jika mereka menderita penyakit yang bisa mengancam kehidupannya. Nah, kalian bisa menerima di sini atau menyangkal diagnosa tersebut. Selanjutnya, bila klien menerima diagnosa, mereka akan mematuhi rencana pengobatan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, klien yang merasa sakit tetapi dinyatakan sehat oleh profesi kesehatan, mungkin ia akan mengunjungi profesi kesehatan lain sampai ia memperoleh diagnosa yang diinginkannya. Dan klien yang sejak awal didiagnosa penyakit tertentu, terutama yang mengancam kelangsungan hidup, ia akan mencari profesi kesehatan lain untuk meyakinkan bahwa kesehatan atau kehidupan mereka tidak terancam. Misalnya, klien yang didiagnosa kanker, nah maka ia akan mengunjungi beberapa dokter sebagai usaha klien menghindari diagnosa tersebut. Ada tahap yang keempat, itu adalah peran klien dependen. Itu pada tahap ini klien menerima keadaan sakitnya, klien menerima perawatan secara sosial, klien diperbolehkan untuk bebas dari kewajiban, dan pada tahap ini juga harus menyesuaikan dengan perubahan jadwal sehari-hari. Tahap kelima itu ada pemulihan dan rehabilitasi. Pemulihan dan rehabilitasi merupakan tahap akhir dari perilaku sakit dan dapat terjadi secara tiba-tiba, misalnya penurunan demam. Terus penyembuhan yang tidak cepat menyebabkan seseorang klien itu butuh perawatan lebih lama sebelum kembali ke fungsi optimal, misalnya pada penyakit kronis. Tidak semua klien melewati tahapan yang ada dan tidak setiap klien melewatinya dengan kecepatan atau dengan sikap yang sama. Pemahaman terhadap tahapan perilaku sakit akan membantu perawat dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan perilaku sakit klien dan bersama-sama klien membuat rencana perawatan yang efektif. Selanjutnya ada beberapa dampak dari sakit itu. Yang pertama, terhadap perilaku dan emosi klien, terus terhadap peran keluarga, citra tubuh, konsep diri, dan terhadap dinamika keluarga. Nah, ini dia paradigma yang terakhir adalah lingkungan. Untuk memahami hubungan lingkungan dengan kesehatan dapat digunakan model segitiga yang menjelaskan hubungan antara agen, hospes, dan lingkungan seperti terlihat pada gambar ya. Nah, secara umum lingkungan itu dibedakan menjadi dua, lingkungan fisik dan non-fisik. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih itu lingkungan. Lingkungan adalah unsur keempat dalam paradigma. Lingkungan ini diartikan sebagai agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Jadi secara umum dia dibagi dua tadi, lingkungan fisik dan non-fisik.
Kalau lingkungan fisik itu lingkungan yang alamiah yang terdapat di sekitar manusia seperti cuaca, musim, keadaan geografis, struktur geologis, dan ada banyak lainnya ya. Selanjutnya lingkungan non-fisik, lingkungan yang muncul akibat adanya interaksi antar manusia. Lingkungan non-fisik ini meliputi sosial budaya, norma, nilai, dan adat istiadat. Nah, bisa dilihat di gambar di situ ada host dan agen. Nah, ini agen itu merupakan faktor yang dapat menyebabkan penyakit seperti faktor biologis, kimiawi, mekanis, dan psikologis. Sedangkan host-pest itu adalah penjamu atau semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit serta perjalanan suatu penyakit. Faktor tersebut antara lain status perkawinan, mekanisme pertahanan tubuh, umur, jenis kelamin, keturunan, pekerjaan, kebiasaan hidup, dan sebagainya. Baik, itu tadi materi kita tentang falsafah keperawatan dan paradigma keperawatan. Jadi di sini dapat kita simpulkan, falsafah keperawatan itu adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Nah, keyakinan terhadap nilai keperawatan itu harus menjadi pegangan setiap perawat. Nah, paradigma keperawatan itu diartikan sebagai cara pandangan secara global yang dianut atau dipakai oleh mayoritas kelompok keperawatan atau menghubungkan berbagai teori yang membentuk suatu susunan yang mengatur hubungan di antara teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan seperti itu. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa chat saya, nanti kita di grup atau di email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.